Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini di pertemuan ketiga kita atau di sesi kedua kita akan mempelajari beberapa materi yang memang akan kita pelajari dengan dengan materi yang sudah ada, dan kemarin kita sudah belajar di bab 1 dan di bab 2 juga dalam buku modul otomasi dalam kearsipan. Selanjutnya di pertemuan sesi kedua kita, kali ini kita akan membahas mengenai keterkaitan teknologi informasi dengan pengelolaan arsip. Nah, dengan bertemu lagi dengan saya, tutor online Angga Dewi Prayuda, yang mana kita akan belajar lebih dalam. Jadikan saya untuk share screen. Di sini saya akan membahas mengenai bab keterkaitan teknologi informasi dengan pengelolaan arsip, ya. Di mana teknologi informasi dengan pengelolaan arsip sangat sangat jelas pengaruhnya, hubungannya juga sangat terikat karena di zaman 4.0 saat ini memang teknologi menjadi sumber utama untuk mengelola suatu arsip. Arsip sekarang sudah diubah menjadi arsip digital. Beda dengan arsip yang zaman dahulu masih menggunakan sistem manual, yaitu penyimpanan menggunakan kertas, menggunakan penyimpanannya juga masih disimpan dalam almari. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang menggunakan bantuan yang namanya teknologi. Teknologinya berupa cloud atau kita sebut dengan komputasi awan, atau kita kenal dengan sebutan Google Drive. Nah, Google Drive itu bisa membantu kita untuk menyimpan arsip atau data yang memang penting ataupun tidak penting. Nah, tapi kebanyakan yang memang disimpan di dalam Google Drive atau komputasi awan atau cloud itu sesuatu yang sifatnya penting. Misalnya seperti apa? Misalnya kita ingin mendapatkan suatu data yang sifatnya cepat, ya kan? Kita bisa mengerjakan di rumah dan kita tanpa menggunakan flash disk, kita tanpa menggunakan hard disk, kita bisa mengunggah dokumen tersebut ke dalam Google Drive. Jadi era saat ini itu memang menjadi suatu pokok penting karena memang teknologi bisa dipergunakan dengan mudah. Jadi ketika kita itu mengupload suatu dokumen dan dokumen tersebut bisa dengan mudah kita akses, maka kita tidak perlu menjadi suatu kendala lagi. Dengan bantuan teknologi, kita bisa mengunggah, mengunduh, terus mengedit suatu dokumen dengan mudah. Kita bisa mencari, kita bisa menambahkan, kita bisa mengedit dengan suatu kendala satu waktu itu bisa kita langsung mengedit. Nah, dengan bantuan cloud contohnya. Jadi arsip tersebut memang ada beberapa hal kekurangan dan kelebihan. Di antaranya kalau kekurangannya itu memang kita dirasa memerlukan yang namanya internet, ketergantungan terhadap internet. Nah, maka dari itu kita perlu mencari suatu metode itu seperti apa yang paling cocok untuk mengelola arsip. Nah, di sini di keterkaitan teknologi informasi dengan pengelolaan arsip itu kita mencari hubungannya teknologi informasi dengan pengelolaan arsip itu seperti apa. Nah, sudah saya jelaskan. Sekarang arsip dikelola dengan teknologi. Teknologi membutuhkan yang namanya cloud, ya kan? Cloud membutuhkan yang namanya internet. Jadi, apakah segala sesuatu itu sifatnya itu penting? Sangat penting. Dengan keterbatasan kita sebagai
apa namanya, misalnya sebagai instansi kita tidak memiliki banyak ruang dalam suatu perusahaan, kita bisa menyiasati dengan adanya teknologi informasi yang membantu pengelolaan dalam hal arsip. Jadi sangat terbantu bagi perusahaan yang memang memiliki keterbatasan ruang. Pada dasarnya teknologi itu bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Berbagai aspek kehidupan tidak akan lepas dengan adanya teknologi. Berkembangnya teknologi itu dan komunikasi ya yang sangat pesat itu berdampak bagi kehidupan umat manusia. Sehingga semua aktivitas dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan tepat. Tentunya pengguna harus dapat mengikuti perkembangan tersebut. Nah, muncul berbagai teknologi seperti AI atau kita sebut dengan kecerdasan buatan. Itu sudah terdapat banyak pekerjaan yang bisa diambil oleh AI atau automation, jadi atau kecerdasan buatan. Tidak terkecuali dalam bidang kearsipan. Jadi semuanya itu dengan bantuan AI itu sekarang menjadi suatu hal yang sifatnya itu krusial. Apa sih AI itu? AI itu kayak robot. Jadi robot yang digunakan untuk membantu kita untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya itu perlu akurasi tingkat tinggi. Karena memang kalau manusia itu akurasinya terbatas. Nah, seperti dikutip dalam artikel di majalah Nature Tomorrow World, Daniel Laras, Kepala Laboratorium Ilmu Komputer dan Kecerdasan AI di MIT, mengatakan bahwa kita tidak lama lagi berada di dunia, di mana semua orang bisa mempunyai robot dan banyak robot akan ditemukan di dalam segala lini kehidupan. Bukan tidak mungkin teknologi tersebut juga akan berpengaruh pada dunia kearsipan atau otomasi. Hal tersebut dipercaya dengan adanya pandemi COVID yang membatasi gerak manusia. Manusia dipaksa untuk beraktivitas dalam dunia digital. Nah, itu merupakan beberapa hal yang memang sekarang muncul di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, jadi di masa pandemi sekarang ini memang banyak universitas yang memang dulu itu menggunakan konvensional, yaitu tatap muka, terus beralih ke online, seperti halnya UT saat ini. Nah, di sisi lain, itu memang peran seorang pengajar itu tidak begitu tidak begitu aktif dalam artian tidak seperti halnya tatap muka. Jadi ada pergeseran paradigma di sini. Jadi semuanya yang sifatnya dulu itu tatap muka sekarang diubah menjadi online. Nah, jadi ada bentuk teknologi baru, pembelajaran tipe baru, yang mana itu praktek-praktek yang juga diterapkan di di pendidikan. Saat ini juga sifatnya juga baru. Nah, terus ada beberapa hal pertanyaan yang perlu kita bahas, diantaranya manusia tolong membuka link video filter teknologi yang sudah ada pada deskripsi di bawah, terus kemudian diskusikan dengan teman kelompok Anda, terus bagaimana menurut Anda dampak teknologi dalam dunia kearsipan, terus bagaimana implementasi arsip elektronik saat ini. Mungkin saya bisa menjelaskan lebih singkat. Jika kalian itu mengutip atau copy paste dari kalimat dari buku, tolong kalian itu menyertakan kutipan aslinya, dalam artian itu kalian copy paste itu dengan sesuai dengan aslinya, dan di bawah dari kutipan asli kalian menyertakan menurut pemahaman penulis atau menurut pemahaman kami itu seperti apa. Jadi bahasa yang ada pada kutipan tersebut diperingkas atau diperdetail sesuai dengan apa yang kalian pahami. Nah, itu yang memang untuk membatasi kita agar tidak dianggap sebagai plagiat. Tolong kalian ada kalimat tersebut menurut pemahaman penulis atau menurut pemahaman kami itu seperti ini. Nah, ataupun biarpun dengan pemahaman yang ada di dalam kutipan, kalian mengutip, kalian copy paste itu boleh plot. Tapi tolong di bawah itu ada menurut pemahaman kami itu seperti apa, menurut pemahaman kalian itu seperti apa. Nah, jadi mungkin seperti itu. Nah, dan ketika kalian mengutip, tolong diberikan kutipannya itu dapat dari mana. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan sesi kedua ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.